Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat keliling dan luas segi empat selain persegi dan persegi panjang. Apa saja segi empat yang akan kita bahas? Yang pertama adalah jajar genjang. Masih ingat gambar jajar genjang seperti apa? Ya, seperti ini. Jajar genjang atau yang lebih kita kenal dengan parallelogram. Jajar genjang memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, memiliki sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ada kata-kata sejajar dan sama panjang. Mana itu sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang? Kita perhatikan, sisi AB ini sejajar dengan sisi DC dan sama panjang. AB sama panjangnya dengan DC dan juga sejajar. Sejajar artinya paralel, atau ketika kita perpanjang garis AB dan garis DC, maka mereka tidak akan pernah bertemu. Itu yang disebut sejajar atau paralel. Kemudian sisi yang lainnya adalah sisi AD ini juga sejajar dengan sisi BC dan mereka juga sama panjang, sehingga memiliki sisi-sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang, paralel. Kemudian sifat yang kedua, memiliki sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ada kata-kata berhadapan sama besar. Maka kita perhatikan sudut A ini berhadapan dengan sudut C, ini akan sama besar. Kemudian sudut D di sini berhadapan dengan sudut B dan ini pun sama besar. Jadi sudut A sama dengan sudut C, sudut D sama dengan sudut B. Kemudian jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Mana yang berdekatan? Kita lihat A dengan B itu dekat ya, maka A tambah B itu 180 derajat. Sudut B dan sudut C juga berdekatan, maka sudut B ditambah sudut C juga 180 derajat. Begitupun dengan sudut C dan sudut D. Sudut D dan sudut A masing-masingnya berdekatan dan berjumlah 180 derajat. Kemudian setiap diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua daerah yang sama besar. Mana itu diagonalnya? Kita punya diagonal AC, itu diagonal pertama jajar genjang. Kemudian kita punya diagonal BD sebagai diagonal kedua. Jika kita potong jajar genjangnya di diagonal AC, maka kita perhatikan akan memiliki dua segitiga yang sama besar. Mana saja itu segitiganya? Yang pertama segitiga ABC. Yang kedua segitiga CDA itu memiliki segitiga yang sama besar. Jadi segitiga ABC dan segitiga CDA itu sama besar. Ataupun ketika kita potong di diagonal BD, maka akan membagi dua daerah sama besar yaitu segitiga ABD dan segitiga BDC juga yang sama besar. Sekarang kita perhatikan gambarnya. Ini gambarnya sama dengan gambar sebelahnya, hanya kita membuat garis tinggi di sini. Garis tinggi ini haruslah tegak lurus dengan garis alas. Kita pertama cari kelilingnya dulu. Keliling jajar genjang itu, rumus keliling itu menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Di sini, sisi jajar genjang itu AB, BC, CD, dan DA. Maka untuk mencari kelilingnya, kita menjumlahkan panjang AB tambah panjang BC tambah panjang CD tambah panjang DA. Karena keliling itu harus menjumlahkan seluruh panjang sisi-sisinya hingga kembali ke titik semula. Kemudian kita punya rumus luas untuk jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Perhatikan alasnya AB, tingginya itu harus tegak lurus dengan garis alas. Ini harus tegak lurus. Jadi kita buat garis tinggi bantu sehingga harus tegak lurus dengan garis tinggi, ya. Itu untuk rumus luas jajar genjang, alas kali tinggi. Kemudian kita masuk ke segi empat. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah layang-layang. Perhatikan gambar layang-layang KLMN di sini. Kita lihat sifat-sifatnya. Yang pertama adalah memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Mana saja dua pasang sisi yang sama panjang ini? Kita perhatikan dari gambar. Di sini sudah dikasih tanda. Maka garis atau panjang KN ini akan sama dengan panjang NM, itu sepasang.
Kemudian pasangan lainnya adalah KL ditambah, panjang KL dan panjang LM. Itu sama panjangnya. Ini tandanya berbeda ya. Jadi dengan yang awal tadi. Sehingga KL sama dengan LM, KN sama dengan NM. Dua pasang. Satu pasang KN, NM, dua pasang KL, LM. Begitu. Kemudian kita punya memiliki sepasang sudut yang sama besar. Di sini kita perhatikan sudut K itu sama dengan sudut M, hanya sepasang sudutnya yang sama besar. Kemudian kita cari rumus kelilingnya. Kita lihat gambarnya. Di sini KM itu merupakan diagonal 1 dari layang-layang, kemudian NL itu merupakan diagonal 2 dari layang-layang. Untuk mencari keliling, kita hanya tinggal menjumlahkan panjang sisi-sisinya saja. KL tambah LM tambah MN tambah NK untuk keliling, sedangkan untuk luas, kita punya rumusnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal satunya yang KM ini sepanjang sini, KM. Diagonal 2-nya NL sepanjang sini. Diagonal 2. Atau ada beberapa dari kalian yang suka mengingat rumusnya diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 sama saja. Lanjut kita masuk ke pembahasan tentang belah ketupat. Perhatikan gambarnya di sini ada belah ketupat PQRS. Sifat-sifatnya yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang. Bisa terlihat dari tanda sini. PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SP sama panjang ya. Kemudian sudut-sudut yang berhadapannya sama besar. Yang berhadapan, ada kata-kata berhadapan sama besar, maka sudut P sama dengan sudut R karena yang berhadapan. Kemudian sudut S sama dengan sudut Q. Berhadapan sama besar. Bukan 90 ya, bukan 90 derajat maksudnya. Tapi berhadapan sama besar. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Diagonalnya di sini PR, diagonal pertama, SQ, diagonal kedua, itu saling berpotongan, di sini saling berpotongannya, dan tegak lurus. Ini tegak lurusnya tandanya. Artinya diagonalnya ini berpotongan 90 derajat dan membagi 2 sama panjang. Kemudian kita mulai cari sama seperti gambar layang-layang, keluarkan garis diagonal PR D1 biar kelihatan bahwa diagonal 1 itu dari P ke R sepanjang itu. Kemudian diagonal 2 itu sepanjang S ke Q, itu diagonal 2. Kemudian untuk mencari keliling masih sama, kita menjumlahkan panjang sisi-sisinya di sini PQ tambah QR tambah RS tambah SP. Untuk luasnya ini sama dengan layang-layang setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, bukan masalah. Kita lanjut ya, kita lanjut ke trapesium. Trapesium itu ada beberapa macam, ada trapesium sembarang, ada trapesium sama kaki, ada juga trapesium siku-siku. Tapi sifat-sifatnya kita perhatiin. Yang pertama, memiliki sepasang sisi yang sejajar. Di trapesium manapun pasti hanya memiliki sepasang sisi yang sejajar. Di sini gambarnya KJ sejajar HI. Di sini juga sama, KJ sejajar HI. Di sini juga sama, KJ sejajar HI. Jadi hanya sepasang saja. Mau gambar trapesium apapun hanya memiliki sepasang sisi yang sejajar. Kemudian jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Di antara dua garis sejajar. Di sini di trapesium apapun itu garis sejajarnya itu KJ dan HI. KJ HI, KJ HI sejajar. Sehingga sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar itu di sini angle K dan angle H di antara dua yang sejajar. Angle K ditambah angle H 180 derajat. Angle J ditambah angle I juga 180 derajat. Di sini angle K, angle H 180 derajat, angle C, sudut C dan sudut I 180 derajat. Di sini pun sama ya. Sudut K dan sudut H 180 derajat,
Ini sudut C dan sudut I juga 180 derajat. Gitu. Kemudian pada trapesium sama kaki di sini terdapat dua pasang sudut yang sama besar dan diagonalnya sama panjang. Di sini sudut K dan sudut J merupakan sudut-sudut yang sama besar, sudut H dan sudut I merupakan sudut-sudut yang sama besar. Diagonalnya sama panjang. Di sini diagonalnya itu diagonal KI akan sama panjangnya dengan diagonal HJ. Kemudian untuk trapesium siku-siku terdapat dua sudut siku-siku. Di sini ada dua sudut siku-sikunya. Gitu. Itu untuk sifat-sifat trapesium, walaupun banyak modelnya, banyak bentuknya, tapi sifat-sifatnya kurang lebih sama untuk dua yang pertama ini. Kemudian kita lanjut ke cara mencari keliling. Kelilingnya sama ya, mau bentuk apapun itu, menjumlahkan panjang sisi-sisinya itu adalah rumus keliling. KJ tambah JI tambah IH tambah HK atau HI tambah IJ tambah JK tambah KH. Yang penting hanya menjumlahkan seluruh panjang sisi-sisinya, itu rumus keliling. Rumus luasnya di sini setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kita bisa perhatikan di sini yang sejajarnya itu KJ dan HI. Di sini juga sama KJHI, di sini juga sama KJHI. Sehingga jumlah sisi sejajarnya ini kita harus jumlahkan dulu. Setengahnya tetap dikali sisi sejajarnya di sini KJ ditambah, karena jumlah ya, ditambah HI. Ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Baru kita kalikan dengan tingginya. Ingat, dimanapun itu, untuk tinggi itu haruslah tegak lurus dengan alas. Tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Maka kita bisa mendapatkan tinggi. Jadi rumus trapesium setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Untuk kasus trapesium seperti ini berarti setengah dikali jumlah KJ tambah HI, ini dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti kita kalikan tingginya. Gitu. Itu untuk rumus keliling dan luas segi 4 lainnya selain persegi dan persegi panjang. Stay safe, stay healthy, stay at home. Thank you for watching. Bye-bye.